Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Khairunisa dari kelas C dengan NIM 24107111102. Bab 2, Sejarah Singkat Sains, Hakikat dan Perkembangan Sains. Pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilm mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilm juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam. Bulan menjalani siklus selama 1 bulan. Bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang dia. Harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan. Cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada 1930-an. Sekarang sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat, empiris atau didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif atau tidak tergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru, pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar? Filsafat berkembang, gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi, serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom. Dari atomos berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Leucippus memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya Demokritos kira-kira 460-370 sebelum Masehi. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyeratkan permukaan bumi melengkung. Yang kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka bepergian ke selatan atau di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara
Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan menghasilkan model geosentris yang terkenal, yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun termasuk di peradaban Islam. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus kira-kira 190-120 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai kesimpulan. Yang berasal dari asumsi awal itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya benar. Jika deduksi dilakukan menurut aturan logika atau yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawalan dengan pengamatan lalu, pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja. Atau setidaknya bermula pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumannya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 sebelum Masehi, yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lainnya, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal Galenos 129 sampai kira-kira 200 Masehi mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria atau Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 265 sebelum Masehi, yang sering disebut bapak geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan, berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika Stoicheia atau elemen. Karena Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika karena karyanya mengenai cairan daya apung dan statika atau kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 sebelum Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno dan konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statika sampai ke abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji 1444 sampai 1544, ahli matematika dan astronomi di Kerala, membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi ekliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata 476 sampai 550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar atau termasuk sinus, kosinus, dan kosekan.
tabel trigonometri, serta teknik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana nol digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai oleh Al-Khwarizmi kira-kira 780-850 sebagai angka Arab, dan sesudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Sains zaman pertengahan abad ke-6 Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi, peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tak digunakan sebagai angka dan jumlah sendiri, 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan sebagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova yang paling terkenal pada 1554, menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di bangun dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 2000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari tahu, hadis yang meninggikan posisi orang berilmu, sampai ibadah, salat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam, waktu salat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, Id, Haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Hitung zakat, pembagian tanah, dan harta waris semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khwarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah, Kitab Aljabar wal Muqabalah, sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggalkan dan mewariskan hartanya ke suami, 1 laki-laki dan 3 perempuan menurut aturan waris Islam. Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagi tiap orang. Dia selalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki ke tempat-tempat seperti Mesopotamia di lembah Sungai Nil dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan kalian teknik canggih dalam kerja tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Sains Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada Yunani, yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnul Haytham kira-kira 965-1040 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang membangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon, yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil dan atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnul Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir, Kitab Optika kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata. Memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan
Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam kemasan sains Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman kemasan sains Islam adalah astronomi. Seringkali bercampur dengan astrologi, peradaban Islam mendirikan observatorium mengagumkan. Selama 8 abad dan di banyak tempat, dari Turki sampai India, termasuk di Maraga, sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu. Dan Samarkand, di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban Muslim pada masa itu mencakup Al-Batani wafat 98, Al-Biruni 973 sampai 1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Majriti wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Sufi 903 sampai 986, Az-Zarqali kira-kira 1029 sampai 1080, Nasiruddin Tusi 1201 sampai 1274, Ibnu Shatir 1304 sampai 1375, Ali Kashi 1403 sampai 1474, Syamsuddin Kafri kira-kira 1470 sampai 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapat sains muslim adalah kedokteran yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina 1990 sampai 1737 yang serba bisa, dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemuan sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal farmakologi klinis. Kanun Phil Altib, Kanon Kedokteran karya Ibnu Sina, menjadi buku pelajaran kedokteran standar Eropa sampai abad ke-18. Kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman kemasan Islam mencakup Razi, wafat 923, yang menerapkan pengetahuan kimia dan kedokteran. Abul Qasim Az-Zahrawi Al-Bukasis atau wafat kira-kira 1013, terkenal kalau alat bedah yang digunakan dan dijabarkan di karyanya di kitab Al-Kasif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian, yang juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Baitar kira-kira 1188 sampai 1248, ahli tumbuhan, obat, dan kedokteran dan dari Andalusia, dengan sumbangan terbesar berupa kitab Al-Jami' Limufradat, Al-Adwiyah wal-Aghziyah, kitab obat dan makanan yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1.400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Mughni fi Al-Widya Al-Mudraj, kitab sampul sederhana. Sains dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Tabihub misalnya menyatakan permulaan penurunannya adalah sekitar abad ke-13, awal abad ke-14, sementara David Leinberg menyatakan bahwa abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Dalam 1992, beberapa faktor menyebabkan penurunan itu, sebagian dari luar atau perang salib dan reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan observatorium, sakit dan sekolah kebangkitan Eropa pada abad ke-15, dan penurunan ekonomi negara-negara Islam, dan beberapa dari dalam kebangkitan teknologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit dan awam. Menginjak abad 12, Eropa sudah mulai merevisi budaya dengan membentuk. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain, yang sangat berdampak dengan kurikulum bergelar yang pelan-pelan dibangun serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban Muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemah teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut.
Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menggambarkan fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Grosseteste 1175 sampai 1293 dan Roger Bacon 1914 sampai 1915 membuka jalan untuk Copernicus dan Galileo. Sains modern pertengahan abad ke-16 sampai sekarang, universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi industri semua bisa disusun balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma The Revolution, revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia heliosentris, bukan bumi geosentrisme. Revolusi sains yang mengalihkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan penting dari Kepler, Galileo, dan Newton yang dengan prinsipianya membuat fisika menjadi matematis dengan penggunaan kalkulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi, dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan dan kewawasan baru yang modern. Kepler antara 1603 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantikannya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak kinematika menjadi sains matematis presisi, dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan, misalnya bulan-bulan Jupiter. Dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus yang membenarkan gagasan heliosentris Copernicus. Akibatnya Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama filsafat, dan akhirnya menjadi tahanan seumur hidup. Walau itu tak pernah dihalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya dan gravitasi universal, penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak melingkupinya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat daripada dibuat Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes. Sampai abad ke-18, pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London of Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lain menyajikan karya dan berdebat serius. Akademi des Sciences Francis dibentuk pada 1666. Yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis, orang yang karir dan hidupnya ditujukan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik dan magnet dengan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain. Ia berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme dalam persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Yang paling terkenal yang terkait revolusi jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain didapat oleh Theodor Schwann, Matthias Leiden, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi, penamaan, dan penggolongan di botani dan zoologi. Makhluk hidup, tumbuhan atau hewan diatur dalam sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli ilmu hayat Swedia Carl von Linné
memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama, tapi sistem itu membuat skema gabungan yang lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dahulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan yang kurang jelas mengenai perubahan. Juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck 1744-1829 mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan, kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyelesaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanan bersejarah di atas kapal Beagle berkeliling dunia atau dalam 5 tahun, dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaan dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia juga menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacaannya. Sesudah kembali ke Inggris, An Essay on the Principal Population, karya Malthus memungkinkan dia membuat terobosan sejarah spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami. Lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih daripada Wallace, melainkan juga dulu punya banyak data yang mendukung dengan murah hati. Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya bersama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1898. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1899. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19. Perumusan teori sel atau sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup oleh Theodor Schwann dan Matthias Claden pada 1838 itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman, yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan infeksi bakteri, sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasarkan imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awal pada 1900, Niels Bohr, Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuat banyak sekali bidang dengan cara-cara baru dan fisika atom dan nuklir sampai nanosains dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangan terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain. Pada 1915, teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritis solid, juga astrofisika skala besar, galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Georges Lemaitre, George Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari saat penciptaan sampai sekarang. Berbagai cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.